Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas menanam biji semangka untuk Tuhan. Diceritakan, Baginda Raja menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam. Akan tetapi, sebagian hasil panen lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, dan sebagiannya lagi untuk yang menanam. Secara kebetulan, lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. Aku akan membaginya menjadi dua. Satu akan aku tanam di lahanku, dan satunya lagi untuk Tuhan, kata Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas untuk Tuhan yaitu menanamnya di lahan Baginda Raja, di mana akan ia sedekahkan kepada fakir miskin. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian biji-biji semangka yang ditanam sudah menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya, semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas bentuknya kecil-kecil dan jumlahnya juga sedikit. Adapun buah semangka yang untuk Tuhan bentuknya besar-besar dan jumlahnya lumayan banyak. Ini sungguh tidak masuk akal, padahal lahan milik Baginda Raja kering dan gersang. Sedangkan lahan milikku sangat subur, tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya, pikir Abu Nawas. Akhirnya muncullah rencana konyol di benaknya. Diam-diam ia akan mencuri semangka milik Tuhan. Setelah waktu menjelang malam, ia pun mulai menjalankan aksinya. Dengan membawa karung besar, ia menyelinap ke lahan tersebut melewati gelapnya malam. Setibanya di sana, ia memetik beberapa semangka terbaik lalu memasukkannya ke dalam karung. Tanpa ia sadari, ternyata sedari tadi ada dua pencuri yang menguntit dirinya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasakan kehadiran mereka dengan tenangnya memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena bebannya lumayan berat, sesekali Abu Nawas berhenti untuk istirahat. Di setiap kali istirahatnya itulah, dua pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka yang ada di dalam karung. Sehingga beban yang dirasa Abu Nawas makin lama terasa semakin bertambah ringan. Perbuatan kedua pencuri itu tentu tidak ketahuan, karena kondisi malam itu sangatlah gelap. Apalagi di tengah lahan yang tidak ada penerangannya. Aneh sekali. Kenapa setiap aku berhenti istirahat, beban karungnya bertambah ringan, pikir Abu Nawas. Hingga akhirnya lama-kelamaan ia sama sekali tidak merasakan beban berat di karungnya. Karena penasaran, ia pun membuka karung yang dibawanya. Seketika itu juga Abu Nawas menjadi kaget dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia segera lari tunggang langgang. Dengan nafas terengah-engah, ia langsung masuk ke dalam rumah. "Wahai suamiku, kenapa denganmu? Kenapa kau terlihat ketakutan?" tanya sang istri. "Wahai istriku, Tuhan telah memergoki aku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," kata Abu Nawas dengan wajah pucat. Mendengar hal itu, sang istri hanya geleng-geleng kepala menyaksikan tingkah suaminya yang aneh itu. Kisah selanjutnya. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan beberapa kisah lucu sahabat Nuaiman. Suatu hari, Nuaiman melihat wanita penjual madu yang tengah kepanasan menjajakan dagangannya. Raut wajah letih dan keringat bercucuran tampak jelas pada diri wanita itu. Sedangkan madu dagangan yang ia jajakan belum ada satupun yang membelinya. Hati Nuaiman merasa iba menyaksikan hal itu. Ingin sekali ia membantu wanita tersebut dengan membeli dagangannya. Namun apa daya ia tidak punya uang sepeser pun. Di saat itu ia mendapatkan ide yang cemerlang. Maka dipanggillah wanita penjual madu. "Ibu, mari ibu ikut saya," ajak Nuaiman. Kemudian wanita penjual madu itu diantar Nuaiman ke rumah Rasulullah.
Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, Nuaiman berkata, "Ibu, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Nuaiman pun lalu pergi meninggalkan wanita penjual tersebut. Lantas wanita penjual madu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Rasulullah lalu membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika Rasulullah sedang membagikan madu, wanita penjual madu itu berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut, tapi beliau langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. "Aku ingin berbuat baik padamu ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa," ucap Nuaiman. Jawaban yang diberikan dari Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah terjadi. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Tidak berapa lama datanglah Nuaiman dengan membawa makanan. Makanan tersebut lalu dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di situ. Setelah makanan yang dibawa Nuaiman habis disantap oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Nuaiman datang lagi bersama orang yang menjual makanan. "Wahai Rasulullah, ini penjual makanan yang tadi saya bagikan. Tolong engkau yang bayar." Mendengar itu, Rasulullah menjadi bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah pun memakluminya. Beliau lalu mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Ada juga kisah lucu antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Kala itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk menikmati buah kurma. Sahabat Ali yang duduk di samping Rasulullah berniat mengerjai Rasulullah. Setiap kali sahabat Ali memakan buah kurma, bijinya selalu diletakkan di tempat biji kurmanya Rasulullah. Setelah bijinya sudah terkumpul banyak, sahabat Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali." Mendengar itu, Rasulullah hanya tersenyum. Namun beliau tak kalah cerdik. "Hai Ali, apakah engkau makan kurma bersama biji-bijinya, sampai tak ada satupun biji kurma di tempatmu?" balas Rasulullah. Spontan para sahabat yang berkumpul langsung tertawa mendengar perkataan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang waliullah yang sedang mengadakan perjalanan. Mereka adalah Abu Bakar Al-Mukri, Imam Tobaroni, dan Abu Syekh radhiyallahu anhu. Adapun tujuan perjalanan mereka yaitu menuju kota Madinah Al-Mukarramah. Karena jaraknya lumayan jauh membuat mereka kelelahan dan keletihan. Apalagi bekal makanan yang dibawa telah habis di tengah perjalanan. Mereka pun lalu berpuasa tanpa sahur dan berbuka. Singkat cerita, tibalah mereka di kota tujuan, yaitu Madinah Al-Mukarramah, tempat makam Nabi Muhammad SAW. Kala itu mereka belum berbuka, sehingga rasa lapar dan dahaga semakin membuat mereka tersiksa. Kemudian pada malam harinya, tepat waktu menjelang Isya, Abu Bakar mendatangi makam Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami lapar," kata Abu Bakar. Setelah berkata demikian, Abu Bakar kembali ke tempat kawan-kawannya. Lalu Imam Tobaroni berkata kepada Abu Bakar, "Duduklah sampai makanan datang kepada kita, atau kita akan mati kelaparan." Sementara Abu Bakar dan Abu Syekh berdiri sambil mondar-mandir, adapun Imam Tobaroni tempat duduk memikirkan sesuatu.
Tiba-tiba rumah yang mereka huni pintunya diketuk oleh seseorang. Ketika pintu dibuka, ternyata seorang Alawi bersama dua budaknya membawa banyak makanan. Para waliullah ini pun merasa heran dan bercampur bahagia. Bagaimana mungkin ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka tengah kelaparan? Kemudian orang Alawi tersebut berkata, "Engkau telah mengadukan kepada Rasulullah. Aku telah bermimpi berjumpa dengan beliau. Rasulullah menyuruhku untuk memberikan makanan kepada kalian." Peristiwa semacam ini juga pernah dialami oleh seorang waliullah yang bernama Ibnu Jala. Diceritakan ia mendatangi kota Madinah dengan kondisi kelaparan. Maka ia pun mendekat ke makam Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah tamu engkau." Dia mengatakan hal itu dengan harapan bahwa seorang tamu pasti akan dimuliakan. Di antaranya adalah memberinya hidangan. Tak lama setelah itu, rasa kantuk pun mulai menghinggap, yang pada akhirnya ia pun tertidur di samping makam Rasulullah. Di dalam tidurnya ini ia bermimpi didatangi Rasulullah. Ia melihat Rasulullah menghampiri dan memberinya sepotong roti. Ia pun segera memakan separuhnya. Di saat ia terbangun, sisa roti yang tinggal separuh masih berada di genggaman tangannya. Demikianlah kisah keajaiban antara waliullah dan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah dengan menangis terisak-isak. Lelaki itu mengatakan bahwa dirinya telah memeluk Islam. Akan tetapi ia masih terbayang-bayang akan dosa masa lalunya ketika masih kafir. Saat Rasulullah menanyakan apa dosanya, lelaki itu pun memberitahu bahwa dulu semasa ia kafir, ia pernah membuang anak perempuannya yang mati di sebuah lembah. Mendengar itu, Rasulullah pun merasa iba. Kemudian beliau meminta kepada lelaki tersebut untuk menunjukkan di mana lembah itu berada. Maka keduanya pun pergi menuju ke sana. Setibanya di lembah itu, Rasulullah berteriak kecil memanggil mayat anak perempuan tersebut. "Wahai fulanah, jawablah dengan izin Allah." Tiba-tiba ia keluar seraya berkata, "Iya, aku datang wahai Rasulullah," jawab mayat anak perempuan itu. "Wahai fulanah, kedua orang tuamu telah masuk Islam. Jika kau mau, aku akan mengembalikanmu kepada mereka," kata Rasulullah. Namun ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sudah tidak membutuhkan mereka. Bersama Allah lebih baik bagiku daripada bersama mereka." Itulah salah satu mukjizat Rasulullah dari sekian banyak mukjizat yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Pandangan asusila. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil, dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya. Dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari angin segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin, yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan.
tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya sudah, kita ke rumah Tuan Hakim saja. Biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah, dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. "Kenapa dia tak membelaku?" batin si saudagar. "Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum," protes saudagar. "Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silakan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja," saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil," perintah Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, "Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila terhadap istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, dan aku ingin Hasan dihukum," timpal si saudagar. "Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hei Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara," kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. "Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu?" tanya Abu Nawas. "Sudah, aku sudah melihat," jawab Hasan. "Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah," balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. "Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman?" protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, "Ya kan, tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara," jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan.
Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Misteri siang dan malam sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun ar-Rasyid. Di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang melaporkan tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut, dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh, karena dari pagi sampai sore semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Beberapa kali Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan sudah pasti jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humornya yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan, karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena rasa kesal itulah matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya, dan bulan terpaksa menggantikannya." Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Tapi ada lagi pertanyaanku, kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang?" tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya begitulah Paduka,
memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka, bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama. Seisi istana kembali tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka, memang rasa saling sayang mereka masih ada, tapi terkadang ya walaupun jarang mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal kepada matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari dan terkadang juga ada gerhana bulan. Berarti matahari sedang kesal sama bulan. Tak pelak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela napas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia." Mendengar penjelasan Abu Nawas inilah, semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak. Tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam. Semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan,
Akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. "Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas enteng. "Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku," bentak Baginda Raja dengan kesal. "Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini," jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadinya murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang sulit sekali menangkap pelajaran. Anak ini bernama Anas. Meskipun sudah berulang kali diterangkan, Anas masih saja tidak memahaminya. Setelah Abu Nawas memberikan pelajaran, ia bertanya kepada Anas, "Anas, kau sudah paham belum?" Anas menjawab, "Belum, Tuan Guru." Abu Nawas pun menerangkan kembali pelajaran yang baru saja diterangkan. Lagi-lagi Anas masih juga tidak paham. Menyadari dirinya selalu mengecewakan sang guru, Anas memilih untuk meninggalkan majelis. "Hai Anas, kemarilah," cegah Abu Nawas. "Besok datanglah ke rumahku," kata Abu Nawas melanjutkan. Sebagai seorang guru, Abu Nawas sangat memahami perasaan muridnya, maka ia mengundangnya belajar secara privat. Pada keesokan harinya, mengajar secara privat pun mulai dilakukan. Berharap dengan cara seperti ini, Anas akan mudah memahami pelajaran. "Bagaimana Anas? Apakah kau sudah paham?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, tapi saya belum paham," jawab Anas. Meski demikian, Abu Nawas tidak putus asa. Ia mencoba mencari tahu penyebab anak satu ini susah sekali menangkap pelajaran. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas menyuruh Anas untuk mengambilkan sandal. "Anas, ambilkan sandal saya," perintah Abu Nawas. Anas pun segera bangkit menuruti perintah gurunya. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, yang diambil Anas bukan sandal melainkan topi. Dan ketika disuruh mengambil topi, yang diambil adalah sandal. Dari situlah Abu Nawas mulai mengetahui bahwa cara mengajari Anas adalah dengan cara terbalik. Untuk meyakinkan dugaannya, Abu Nawas mencoba mengujinya dengan satu perintah. "Wahai Anas, padamkan lampu itu," kata Abu Nawas. Anas pun segera berdiri dan menyalakan lampunya. "Ternyata dugaanku tidak keliru," pikir Abu Nawas. Sejak saat itulah Abu Nawas selalu mengajari Anas dengan perintah sebaliknya. Suatu ketika, Abu Nawas mengajak Anas pergi ke pasar untuk membeli sekarung tepung gandum. Karung tepung tersebut kemudian diletakkan di atas punggung keledai. Ketika menyeberangi sungai, karung tepung yang dibawa keledai melorot ke bawah dan hampir jatuh. "Hai Anas, karungnya mau jatuh ke air, tekan keras-keras ke bawah," teriak Abu Nawas. Abu Nawas berharap Anas akan berbuat sebaliknya, yaitu mengangkat kembali karungnya di atas punggung keledai. Tapi kali ini Anas justru melakukan sesuai apa yang diperintahkan gurunya.
Karung itu ditekan keras-keras ke bawah hingga tenggelam ke dalam air. Walhasil tepung gandum yang dibelinya lenyap oleh air sungai. Abu Nawas pun merasa kecewa dengan perbuatan Anas tersebut. "Hai Anas, kenapa kau melakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Bukankah itu yang Tuan Guru perintahkan?" balas Anas. "Tapi biasanya kan kamu berbuat sebaliknya," tanya Abu Nawas kembali. "Kalau saya angkat karung tepungnya, nanti keledainya yang tenggelam Tuan Guru. Kalau keledainya yang tenggelam, nanti saya diperintah untuk mengangkatnya. Saya kan masih kecil Tuan Guru, tenaga saya belum kuat untuk mengangkat keledai," jawab Anas. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil yang mulai gemar membuat syair memamerkan hasil karyanya dengan cara membacanya di hadapan orang-orang. Mungkin karena jiwa seninya sudah tinggi, hampir semua hasil karyanya sangat indah. Tak sedikit orang-orang yang mendengar puisinya selalu memuji akan syair-syair Abu Jahil. Akhirnya, dalam waktu singkat, Abu Jahil dikenal sebagai pujangga baru. Bahkan, mereka mulai menganggap bahwa syair Abu Jahil lebih indah daripada syair-syair buatan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil berangkat ke pasar. Seperti biasa, ia membawa serta hasil karyanya untuk dibaca di tengah-tengah pasar. Ketika ia membaca syair-syair tersebut, salah satu pemilik warung makan tertarik dengan puisinya Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, kemarilah," kata si pemilik warung. "Syairmu sangat indah. Bisakah kau membuatkanku syair tentang makanan istimewa yang aku jual?" tanya si pemilik warung melanjutkan. "Tentu saja bisa, tapi apa bayarannya untukku?" tanya Abu Jahil. "Kau tahu kan, sop kambing hidangan paling istimewa di warung saya. Buatkan aku syair tentang sop kambing. Nanti aku akan memberimu secara cuma-cuma," balas si pemilik warung. Mendengar hal itu, tiba-tiba terlintas di benak Abu Jahil akan sebuah ide. "Begini saja kawan, kita undang Abu Nawas. Suruh dia beradu syair denganku. Siapa yang syairnya paling bagus, maka dialah pemenangnya," usul Abu Jahil. Tapi bukankah belakangan ini Abu Nawas sudah jarang membuat syair? Mungkin dia akan sedikit kesusahan, dan tentulah kau yang akan jadi pemenangnya, ujar si pemilik warung. "Justru itu, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas," timpal Abu Jahil. Maka pada hari itu juga si pemilik warung mengutus orang suruhan guna menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang suruhan itu berkata, "Tuan Abu, Anda diminta datang ke tempat majikan saya." Abu Nawas bertanya, "Siapa majikanmu?" "Majikan saya adalah pemilik warung makan Tuan Abu," jawab orang tersebut. "Ada perlu apa? Kenapa tiba-tiba mengundangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya sendiri kurang tahu Tuan Abu," jawab orang itu. Karena penasaran, akhirnya Abu Nawas memenuhi undangan juragan pemilik warung. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Di sana ia melihat si pemilik warung sudah berdiri menunggunya bersama Abu Jahil. "Wahai Abu Nawas, Abu Jahil menantangmu beradu syair. Apa kau siap?" tanya si pemilik warung. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung mengiyakan tantangan tersebut. Tapi ada peraturannya Abu Nawas. Syair yang dibuat harus bertemakan tentang sop kambing di warung ini. Bagi siapa yang paling bagus syairnya, maka dialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa hidangan sop kambing, kata si pemilik warung menjelaskan.
Kemudian perlombaan pun dimulai. Abu Jahil mendapat giliran pertama. Dengan penuh penghayatan, Abu Jahil memuji akan kelezatan sop kambing lewat lantunan syair-syair indah. Orang-orang yang hadir berdecak kagum mendengarnya dan memuji akan kehebatan Abu Jahil. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. "Sebelum aku membacakan syair, bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya pemilik warung. "Kalau tidak ada sop kambing di hadapanku, aku susah membuat syair. Kalian sendiri kan tahu, belakangan ini aku disibukkan oleh pekerjaanku, sehingga tidak sempat membuat syair," ujar Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun disetujui. Si pemilik warung segera menghidangkan sop kambing tepat di hadapan Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas yang kebetulan sedang lapar langsung melahapnya sampai habis. "Alhamdulillah, ini lezat sekali," puji Abu Nawas. Setelah kenyang menghabiskan sop kambing, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat ia hendak melangkahkan kaki, Abu Jahil langsung menegurnya. "Hai Abu Nawas, mana syairmu? Kenapa kamu malah pergi setelah makan sop kambing?" tanya Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hai Abu Jahil, ketahuilah, sebaik-baik pujian kepada hidangan adalah dengan memakannya, bukan dengan membuat syair tentangnya." Abu Nawas pun berlalu dari hadapan Abu Jahil. Sementara si pemilik warung malah tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia tanpa bersusah payah membuat syair, tapi ia bisa memakan sop kambing sampai kenyang. Abu Nawas dan maling berkedok pengemis. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebunnya. Hal itu terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Abu Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya lebih karena kasihan, karena memang kehidupan Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata hal ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Buah-buahan kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya, kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya Sarmis membalas, "Loh, kamu gak tahu, aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah. Karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya terdiam. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Sarmis.
Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi, batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama datanglah Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak mempedulikannya sama sekali. Dengan santainya, Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Sarmis balik bertanya. "Oh, enggak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi, tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Lo, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah. Karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Sarmis heran. "Itu sih gampang. Kamu tunggu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Sarmis pun kini tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, dengar ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Sejarah Tahun Gajah. Peristiwa menegangkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di tengah padang pasir yang gersang, berdirilah sebuah kota kecil nan mulia, kota Mekah, kota yang diapit oleh gunung-gunung batu yang kering. Kota ini telah menjadi pusat spiritual selama berabad-abad lamanya. Di tengahnya berdiri Ka'bah, rumah suci yang dihormati oleh bangsa Arab. Ka'bah adalah simbol persatuan dan kebanggaan bagi bangsa Quraisy. Namun, ketenangan kota ini suatu hari nanti akan terusik oleh ancaman dari seorang penguasa ambisius dari Yaman. Penguasa itu bernama Abraha. Ancaman ini mengawali serangkaian peristiwa yang tak hanya menunjukkan keagungan Allah, tetapi juga membuka jalan bagi kelahiran Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Peristiwa-peristiwa ini adalah sebuah kisah yang mengubah sejarah umat manusia untuk selamanya. Dimulai dari ancaman Abraha, kebijaksanaan Abdul Muthalib, hingga tanda-tanda keajaiban yang menyertai kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setiap momen dan detik dalam kehidupan Rasulullah adalah cerminan dari kehendak Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung, Tuhan semesta alam.
Abraha versus Abdul Muthalib. Di tanah Yaman terdapat seorang penguasa ambisius bernama Abraha. Ia telah membangun sebuah gereja megah di Sana'a, ibu kota kerajaannya. Gereja itu dinamakan Al-Qulaish. Gereja ini dibangun antara tahun 527 sampai akhir tahun 560-an Masehi dan dirancang dengan tujuan menggantikan Ka'bah sebagai pusat ibadah di Jazirah Arab. Abraha berusaha untuk mempromosikan agama Kristen di kerajaan yang mayoritas penduduknya Yahudi. Ia juga berusaha untuk memusuhi Ka'bah di kota Mekah. Gereja Al-Qulaish dibangun sangat besar, indah, dan megah. Namun, meskipun bangunan ini megah, orang-orang Arab tetap berbondong-bondong melakukan ziarah ke Ka'bah di Mekah. Hal ini menimbulkan kemarahan di hati Abraha. Di dalam hatinya Abraha bertekad, "Aku akan menghancurkan Ka'bah dan memaksa mereka tunduk pada gerejaku." Abraha kemudian mengerahkan pasukan sangat besar. Mereka menunggangi gajah-gajah raksasa dari Afrika yang menakutkan dan belum pernah dilihat oleh bangsa Arab. Pasukan ini adalah lambang dari kekuatan yang diyakini Abraha tidak dapat dikalahkan. Dan hari keberangkatan pun tiba. Abraha yang penuh ambisi menaiki kudanya sambil memimpin pasukan. Suara derap kaki gajah mengguncang bumi. Saat mereka mulai bergerak menuju kota Mekah, setiap desa yang mereka lewati dilanda ketakutan. Para penduduk mengurung diri di rumahnya. Mereka menutup pintu-pintu rumahnya. Mereka tidak berani keluar untuk melihat pasukan besar yang mendekat di kota Mekah. Kabar tentang kedatangan pasukan Abraha telah menyebar luas. Kaum Quraisy menjadi resah. Mereka mulai berkumpul di sekitar Ka'bah untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk melindungi rumah suci mereka. Di antara mereka berdiri sosok tua yang penuh wibawa. Dia adalah Abdul Muthalib, kakek dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Di usianya yang sudah tua, ia masih tegar dan penuh kebijaksanaan. Setiap kata-katanya didengarkan dengan seksama oleh kaumnya. Tiba-tiba seorang pemuda Quraisy mendekati Abdul Muthalib dengan wajah penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan, Tuan?" tanyanya dengan nada putus asa. Pasukan Abraha begitu besar. Mereka menunggangi gajah-gajah raksasa, sedangkan kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, katanya lagi. Abdul Muthalib tetap tenang meskipun suasana di sekitarnya penuh kecemasan. Ia menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Wahai saudara-saudaraku, Ka'bah adalah rumah Allah. Kita hanyalah penjaganya. Kekuatan kita tidak akan mampu melawan pasukan Abraha. Tapi ingatlah, Ka'bah ini bukan milik kita. Ia adalah milik Allah. Biarkan Allah sendiri yang akan menjaga dan melindunginya." Meskipun kata-kata Abdul Muthalib membawa ketenangan bagi sebagian orang, namun tidak semua merasa yakin. Tiba-tiba seorang pemimpin Quraisy lainnya berkata dengan suara bergetar, "Wahai Abdul Muthalib, apakah kita akan diam saja? Apa yang akan dikatakan oleh suku-suku lainnya jika kita membiarkan Ka'bah kita dihancurkan?" Abdul Muthalib menatapnya dengan penuh pengertian. "Wahai saudaraku, aku sangat memahami kekhawatiranmu. Tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Namun aku akan menemui Abraha sendiri. Aku akan berbicara kepadanya." Keputusan Abdul Muthalib untuk menemui Abraha membuat banyak orang terkejut. Tanpa banyak bicara, Abdul Muthalib dengan kepala tegak dan penuh wibawa berjalan menuju perkemahan Abraha di luar kota Mekah. Pasukan Abraha yang besar telah bersiap untuk menyerang.
dan di tengah-tengah mereka berdiri gajah-gajah raksasa. Gajah-gajah itu membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Ketika Abraha mendengar bahwa pemimpin Quraisy datang untuk menemuinya, ia menyambutnya dengan rasa penasaran. Abdul Muthalib meskipun usianya sudah lanjut, ia berdiri dengan tenang di hadapan Abraha. Ketika mata mereka bertemu, Abraha tidak bisa menutupi rasa hormatnya. Abraha mengakui wibawa yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Abraha melihat bahwa Abdul Muthalib adalah sosok lelaki bukan sebagai musuh, akan tetapi sebagai seseorang yang memiliki kedalaman kebijaksanaan. Bahkan Abraha tidak berani meminta Abdul Muthalib duduk dan bersujud di depan kakinya, seperti para tamu-tamu yang lainnya. Abraha sendiri tidak berani duduk di singgasananya. Ia memilih untuk membawa Abdul Muthalib ke dalam ruangan untuk berbicara empat mata. "Wahai Abdul Muthalib, apa yang kau inginkan?" tanya Abraha mencoba membaca maksud kunjungan Abdul Muthalib. "Apakah engkau datang untuk memohon agar aku tidak menghancurkan Ka'bah, wahai Abdul Muthalib?" Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, "Aku tidak datang untuk memohon agar Ka'bah diselamatkan. Ka'bah adalah milik Allah dan hanya Allah yang akan melindunginya. Aku datang untuk meminta kembali unta-untaku. Unta-untaku dan unta kaumku telah dirampas oleh tentaramu." Mendengar itu Abraha terkejut. Ia tertawa keras dan berkata, "Apa? Kamu datang hanya untuk meminta unta-unta itu? Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kau hanya meminta unta-untamu kembali. Bukankah Ka'bah lebih penting bagimu?" Dengan ketenangan luar biasa, Abdul Muthalib menjawab, "Unta-unta itu adalah milikku, dan aku bertanggung jawab atas mereka. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah. Biarkan Allah sendiri yang akan menjaganya." Hati Abraha bergetar mendengar jawaban dari Abdul Muthalib. Ia kagum dengan keyakinan Abdul Muthalib, akan tetapi ia tetap pada niatnya. "Besok kita lihat, wahai Abdul Muthalib. Kita lihat apakah Tuhanmu benar-benar akan melindungi rumahnya," jawab Abraha dengan suara bergetar. Malam itu Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk meninggalkan kota. Mereka membawa keluarga mengungsi ke perbukitan. Mereka menyelamatkan diri sambil mengamati dengan cemas pasukan Abraha yang sudah bersiap-siap menyerang Ka'bah. Abraha memerintahkan pasukannya untuk mulai bergerak di pagi buta. Allah melindungi Ka'bah. Keesokan harinya, kota Mekah terasa sangat sunyi dan sepi, seolah-olah seluruh alam menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi. Penduduk Mekah yang dipenuhi rasa cemas sudah mengungsi ke tempat-tempat aman yang tinggi. Mereka tidak ingin dilindas oleh kaki gajah raksasa. Mereka hanya bisa pasrah dan memandang jauh ke arah perkemahan pasukan Abraha yang mulai bergerak mendekati kota mereka. Matahari pagi bersinar terang, tetapi hati setiap orang di Mekah dipenuhi rasa takut. Di antara kerumunan penduduk Mekah itu berdiri Abdul Muthalib, sosok yang tetap tenang meskipun dihadapkan pada ancaman besar. Tatapannya yang tajam tidak teralih dari Ka'bah, rumah suci yang ia yakini akan dilindungi oleh Allah sendiri. Di dalam hatinya Abdul Muthalib berdoa dengan khusyuk. Ia memohon agar Allah menurunkan pertolongannya. Di kejauhan suara langkah-langkah besar mulai terdengar. Tanah bergetar di bawah kaki gajah-gajah besar yang memimpin pasukan Abraha. Orang-orang mulai gelisah. Mereka bisa melihat debu yang berterbangan di horizon. Tanda bahwa pasukan besar sudah semakin dekat. Gajah paling besar bernama Mahmud. Ia berada di barisan depan, memimpin langkah menuju Ka'bah dengan kekuatan luar biasa. Di kota Mekah, suasana semakin tegang. Beberapa wanita menangis, anak-anak dipeluk erat oleh orang tua mereka.
Terdengar doa-doa lirih dari beberapa orang di antara kerumunan. Ya Allah, lindungilah rumahmu. Ketika pasukan gajah Abraha semakin dekat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gajah Mahmud yang berada di barisan paling depan tiba-tiba berhenti. Ia tidak ingin meneruskan perjalanan, meskipun dipaksa oleh para penunggangnya. Gajah itu menolak untuk bergerak maju. Para prajurit memukulnya dengan cambuk. Mereka berteriak memerintahnya untuk berjalan, tetapi Mahmud tetap teguh di tempatnya, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menghentikannya. Melihat peristiwa itu, Abraha mulai marah. Apa yang terjadi? Mengapa gajah ini tidak mau bergerak lagi? Katanya dengan penuh kemarahan. Ia turun dari kudanya dan mendekati gajah itu. Ia mencoba mencambuknya dan mendorongnya sendiri, tetapi usahanya sia-sia. Mahmud menolak untuk berjalan menuju Ka'bah. Sementara itu, gajah yang lain menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Di antaranya mulai berbalik arah. Pasukan Abraha menjadi kocar-kacir. Mereka tidak mengerti tentang apa yang sedang mereka alami. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba langit di atas Mekah dipenuhi suara kicauan burung. Dari arah laut, ribuan burung kecil datang. Mereka terbang dengan formasi yang teratur. Burung itu disebut dengan burung ababil. Setiap burung membawa batu kecil di paruh mereka, dan 2 batu di cakar mereka. Burung-burung itu terbang dengan cepat. Mereka memenuhi langit di atas pasukan Abraha. Orang-orang Mekah yang menyaksikan dari jauh kejadian ini mulai terdiam. Mereka takjub melihat fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apa itu? Mengapa begitu banyak burung di langit? Bisik mereka. Sementara itu, burung-burung ababil mulai melemparkan batu-batu kecil yang mereka bawa ke arah pasukan Abraha. Batu-batu kecil itu meskipun tampak sepele, ternyata mampu menghantam prajurit-prajurit gajah dengan kekuatan luar biasa. Setiap prajurit yang terkena batu langsung tersungkur. Tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan yang tidak terlihat. Gajah-gajah raksasa yang terkena batu-batu kecil itu berlari kocar-kacir. Mereka menghancurkan barisannya sendiri. Pasukan Abraha yang tadinya begitu yakin akan menang, kini berubah menjadi kacau. Prajurit-prajurit berteriak, mereka mencoba melarikan diri. Akan tetapi mereka tidak bisa menghindari hujan batu yang dilemparkan oleh burung-burung ababil. Suasana di sekitar pasukan Abraha berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Abraha yang terluka parah berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya mulai membusuk. Dia tewas dalam perjalanan kembali ke Yaman. Al-Quran melukiskan pasukan Abraha berantakan seperti Daud yang dimakan ulan. Kejadian yang terjadi pada bulan Februari tahun 570 Masehi itu menunjukkan bahwa pasukan Abraha telah ditembaki dengan batu membara ultra cepat hingga tercabik-cabik. Kejadian itu terjadi di lembah Al-Muhasir yang jaraknya 13 km dari kota Mekah. Penduduk Mekah termasuk Abdul Muthalib menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana pasukan besar yang dipimpin oleh gajah-gajah raksasa dihancurkan oleh batu-batu kecil. Memang tidak ada satupun pedang yang diangkat oleh penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak panah yang mereka lontarkan. Tetapi Allah menurunkan pertolongannya untuk melindungi rumahnya. Suasana di pengungsian itu berubah menjadi penuh dengan tangisan rasa syukur. Orang-orang bersujud di atas tanah. Mereka memuji Allah yang telah menunjukkan kebesarannya. Abdul Muthalib mengangkat tangannya ke langit. Ia berdoa dengan penuh rasa syukur. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi rumahnya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, tahun di mana peristiwa ini terjadi dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun di mana Allah menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa.
untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Tahun ini juga merupakan tahun kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan setelah kehancuran pasukan Abrahah di sebuah rumah sederhana di kota Mekah, Aminah, istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib, mulai merasakan tanda-tanda bahwa kelahiran anaknya sudah dekat. Aminah adalah seorang wanita yang lembut, penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Namun kehamilannya harus dijalani tanpa kehadiran seorang suami. Abdullah, suaminya, telah meninggal dalam perjalanan dagang saat Aminah sedang mengandung anak pertama mereka. Di tengah kesedihan karena kehilangan suami, Aminah tetap merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap malam Aminah bermimpi ada cahaya terang yang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu menyinari seluruh dunia. Cahaya itu memancar hingga mencapai istana-istana di Persia dan Syam. Aminah yakin bahwa anak yang dikandungnya adalah karunia besar dari Allah. Seorang anak yang kelak akan membawa perubahan besar bagi dunia. Malam itu langit Mekah tampak berbeda. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Suasana kota terasa sangat damai. Angin malam berhembus lembut, seolah-olah akan terjadi sesuatu kejadian yang istimewa. Di saat itulah lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Nabi terakhir pembawa cahaya, rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak seperti bayi yang lainnya, bayi ini lahir tanpa tangisan. Wajahnya tenang dan senyumnya lembut menghiasi bibirnya. Berita kelahiran bayi ini segera menyebar ke seluruh Mekah. Abdul Muthalib, kakek sang bayi, segera datang untuk melihatnya. Ketika ia melihat wajah bayi itu, hatinya bergetar. Bayi itu memancarkan cahaya kedamaian, dan Abdul Muthalib tahu bahwa cucunya bukanlah anak biasa. Dengan penuh rasa bangga, Abdul Muthalib menamai bayi itu dengan Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nama itu belum pernah digunakan di kalangan Quraisy sebelumnya. Akan tetapi Abdul Muthalib merasa yakin bayi itu akan membawa kehormatan bagi bangsa Arab pada nantinya. Bukan hanya Abdul Muthalib yang merasakan kegembiraan itu. Abu Lahab yang merupakan paman dari Nabi Muhammad merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika mendengar kabar kelahiran keponakannya. Ketika budaknya yang bernama Suwaibah datang untuk mengabarkan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab yang begitu gembira, ia memutuskan untuk membebaskan Suwaibah sebagai tanda syukurannya. Suwaibah menjadi manusia merdeka pada malam itu juga. Abu Lahab tidak menyadari bahwa bayi yang ia rayakan kelahirannya kelak akan menjadi sosok yang membawa ajaran yang akan menentang keyakinannya. Abu Lahab yang awalnya merayakan kelahiran Nabi Muhammad kelak akan menjadi musuh besar dari dakwah keponakannya. Setelah kelahirannya, Nabi Muhammad dibesarkan oleh Aminah, ibu kandungnya, dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di kalangan kaum Quraisy menyusukan bayi mereka kepada wanita dari desa. Hal ini dilakukan agar bayi mereka tumbuh di lingkungan yang lebih sehat dan jauh dari kebisingan kota. Bertepatan dengan saat itu, Halimatus Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad, datang ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa ia susui. Pada awalnya Halimah ragu untuk mengambil Nabi Muhammad karena ia adalah anak yatim. Apalagi Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibu yang miskin. Banyak wanita lain yang juga datang ke Mekah memilih bayi dari keluarga yang lebih kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan yang lebih besar dari pekerjaan mereka. Akan tetapi takdir berkata lain. Ketika itu tidak ada bayi lain yang bisa ia bawa pulang. Halimah kemudian memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad ke rumahnya.
Keputusan itu ternyata membawa keberkahan yang luar biasa bagi Halimah dan keluarganya. Sejak hari pertama Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, segala sesuatu di sekitarnya berubah luar biasa. Kambing-kambing miliknya yang sebelumnya kurus dan tidak menghasilkan susu, mulai menghasilkan susu yang melimpah. Tanah tandus yang tadinya tidak memberikan hasil, tiba-tiba menjadi subur. Halimah dan suaminya terkejut dengan perubahan itu. Mereka segera menyadari bahwa anak ini membawa keberkahan di dalam kehidupan mereka. Malam-malam pertama setelah Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, Halimah merasa ada sesuatu yang luar biasa pada anak ini. Setiap ia menidurkan Nabi Muhammad di dalam ayunannya, suasana rumah terasa begitu tenang dan damai. Ternyata suami Halimah pun merasakan hal yang sama. Anak ini membawa keberkahan bagi kita sayang. Sejak ia datang hidup kita berubah. Aku tidak pernah melihat kambing kita menghasilkan susu sebanyak ini, kata suaminya pada suatu hari. Mendengar itu Halimah tersenyum. Di dalam hatinya ia tahu bahwa Nabi Muhammad bukanlah anak biasa. Namun, ia belum menyadari bahwa lebih banyak kejadian yang akan terjadi. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad kecil sedang bermain di lapangan bersama anak-anak lainnya, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Tiba-tiba ada dua malaikat yang mendekati Nabi Muhammad. Mereka membaringkannya di atas tanah dengan lembut, lalu mereka membelah dadanya. Dengan hati-hati malaikat itu mengeluarkan hati Nabi Muhammad dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Mereka kemudian mengembalikannya ke tempat semula tanpa meninggalkan luka. Anak-anak lain yang menyaksikan kejadian ini merasa ketakutan. Mereka segera berlari ke rumah Halimah. Mereka berteriak, "Muhammad, Muhammad, Muhammad telah dibunuh." Halimah yang mendengar teriakan itu segera berlari dengan penuh kecemasan ke tempat kejadian. Ketika ia menemukan Nabi Muhammad duduk dengan tenang, wajahnya sedikit pucat, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa ia terluka. Halimah kemudian memeluk Nabi Muhammad dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. "Apa yang terjadi anakku?" tanya Halimah dengan suara gemetar. Nabi Muhammad kecil hanya tersenyum lembut dan tidak mengatakan kata-kata apapun. Anak-anak lain yang masih ketakutan menceritakan kepada Halimah apa yang mereka lihat. Mereka bercerita bahwa dua malaikat datang dan membelah dada Nabi Muhammad. Mereka mencuci hatinya dengan air Zam-Zam, lalu menutup kembali dadanya. Halimah terkejut mendengar cerita itu. Meskipun hatinya penuh rasa takut, ia tahu bahwa peristiwa ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad bukanlah anak biasa. Di dalam hatinya, Halimah merasakan bahwa Allah telah menyiapkan Nabi Muhammad untuk sesuatu yang besar. Setelah peristiwa ini, Halimah merasa bahwa ia tidak bisa lagi menjaga Nabi Muhammad seperti sebelumnya. Meskipun berat, ia memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Halimah merasa bahwa anak ini ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa, dan ia hanya memiliki tugas sementara untuk merawatnya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan tanda-tanda keajaiban dan keberkahan. Hal itu menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah yang telah dipilih untuk membawa cahaya rahmat bagi seluruh alam. Setiap peristiwa dalam hidupnya, mulai dari kehancuran pasukan Abraha hingga tanda-tanda keajaiban yang terjadi dalam masa kecilnya adalah bukti kebesaran Allah. Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Dari masa kecilnya yang dipenuhi tanda-tanda keajaiban hingga kelak menjadi nabi akhir zaman yang membawa ajaran kebenaran. Setiap langkah dalam hidupnya telah direncanakan Allah dengan penuh hikmah. Sebagai umatnya, kita merasa beruntung bisa mengenal dan merasakan keberkahan yang dibawa oleh beliau. Dan setiap kisah kelahirannya diceritakan, hati kita bergetar penuh rasa syukur dan cinta kepada Nabi yang mulia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.